Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Putri Nirmala dengan NIM 12032230052. Di sini saya akan mendemonstrasikan program pada materi Struct di mata kuliah Algoritma dan Struktur Datar. Sekaligus akan menjelaskan bagaimana program saya berjalan. Jadi seperti ketentuan dalam soal, bahwa dalam fungsi main yang pertama itu harus menjalankan push untuk KTP pertama, push untuk KTP kedua, push KTP ketiga, pick, stack, pop stack, print data dan nama usia yang di pop, kemudian pop stack kedua, print data dan nama usia yang di pop, kemudian pop stack ketiga, print data dan nama usia yang di pop, selanjutnya pop stack terakhir atau habis, di mana di sini ada 3 data KTP yang di-push atau dimasukkan. Berikut adalah tampilannya. Ini adalah tampilan dari print yang sudah di-pop. Pop pertama yaitu Muhammad Bintang Akbar. Kemudian pop kedua itu Safira Putri Azizi, pop ketiga itu Sinta Putri Nirmala. Dan yang paling atas ini adalah pick atau data top setelah di push KTP pertama sampai KTP ketiga. Untuk lebih jelasnya, saya langsung jelaskan saja bagaimana program mainnya bekerja. Di program main ini yang pertama saya mendeklarasikan variabel stack, di mana tipe datanya adalah tipe data struct stack. Tipe data struct stack ini dideklarasikan di sini, di mana tipe data struct stack ini di dalamnya dia mendeklarasikan variabel data, variabel array data, di mana array maksimal itu bernilai 100. Dan tipe data dari variabel data adalah struct KTP. Ini. Di struct KTP sendiri, itu dia mendeklarasikan variabel nama dengan array maksimal 50 karakter, kemudian variabel usia dengan tipe data integer. Kembali ke tipe data stack. Di sini dia juga mendeklarasikan variabel top dengan tipe data integer. Selanjutnya, kembali ke fungsi main. Dideklarasikan variabel KTP 1, 2, dan 3 dengan tipe data struct KTP. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan barusan, tipe data struct KTP ini tadi di dalamnya ada variabel nama bertipe data char dengan batas maksimal karakter yaitu 50, kemudian nama variabelnya itu usia, ini dengan tipe data integer atau angka. Jadi data di dalam kurung kawal yang ditaruh pada variabel KTP 1 sampai KTP 3 dengan tipe data struct KTP, ini datanya akan masuk ke dalam elemen-elemen di dalam tipe data struct KTP. Nama ini akan masuk ke dalam variabel nama, kemudian angka-angka ini akan masuk ke dalam variabel usia. Ini dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya, menjalankan fungsi initStack, di mana fungsi initStack ini dia memanggil memori stack. Memanggil memori itu maksudnya memanggil alamat dari variabel stack.
Nah, karena dia memanggil alamat, sehingga alamat variabel ini diketahui, sehingga kita dapat memodifikasi variabel ini. Lanjut saja ke fungsi instack. Nah, di dalam fungsi instack ini, dia memanggil tipe data substack, pointer, dia memanggil ini asterisk stack, ini maksudnya memanggil nilai dalam stack, di mana nilai stack ini tadi belum ada ya, karena stacknya baru dideklarasikan dengan variabel start stack. Nah, nilai stack ini dia ini mengarah pada elemen top di dalam tipe data start stack. Nah, nilai stack yang mengarah pada elemen top ini diinisiasi dengan variabel stack yang mengarah pada variabel top ini diinisiasi dengan nilai -1, atau maksudnya nilai paling atas pada variabel stack itu kosong atau -1 ya. Kemudian dilanjut push. Push KTP pertama. Push dia memanggil memory stack untuk memodifikasi variabel stack. Juga dia memanggil KTP 1. Untuk apa? Lanjut. Langsung di fungsi push ini dia kembali memanggil nilai pada variabel stack. Kemudian dia juga membuat variabel baru yaitu bernama item dengan tipe data setelah KTP. Di sini dia mengecek apakah full atau enggak variabel S itu. Nah, is full kita lihat fungsinya. Is full ini dia menampilkan nilai dalam stack. Nah, kemudian ini ada operasi aritmatika. Stack topnya tadi itu nilainya kosong, -1. Apakah -1 itu sama dengan max size-nya tadi 100 dikurang 1 sama dengan 99? Apakah -1 sama dengan 99? Tidak. Karena tidak, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Ketika dia mengembalikan nilai 0 di if, maka fungsi kondisi di sini tidak akan jalan. Kondisi di sini akan jalan ketika nilainya 1, maka akan langsung ke sini. Di sini ketentuannya pada variabel S, nilai S di elemen data ini ya yang sudah dideklarasikan di sini. Di data ini indeksnya adalah itemnya. Itemnya itu apa? Itemnya itu ini ya, KTP 1. Kita menjalankan KTP 1. Coba kita lihat S datanya ini indeksnya adalah plus S di bagian top. Jadi maksudnya variabel S di elemen top ini akan ditambah dengan nilai 1. Tadi nilainya berapa? Tadi nilainya -1. -1 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi nanti data dalam KTP 1 ini kan sama dengan item ya. Itemnya itu KTP 1. Data pada KTP 1 akan dimasukkan ke dalam nilai variabel struct S di bagian data di mana ditaruhnya di indeks ke 0. Ini juga berlaku pada push KTP 2 dan KTP 3. Push KTP 2 berarti nanti dia indeksnya itu tadinya 0 ditambah 1 berarti jadinya 1, berarti nanti KTP kedua ditaruh di indeks ke 1. Kemudian KTP ketiga juga 1 ditambah dengan 1, 2. Berarti KTP ketiga ditaruh di indeks kedua. Lanjut. Selanjutnya adalah pick stack. Di sini saya melakukan print pick untuk menunjukkan bahwa ini adalah hasil dari picknya. Nah, di sini itu akan membuat variabel baru bernama pick id KTP
dengan tipe data struct KTP. Jadi di variabel ini dia ada elemen struct KTP tadi itu ada nama dan usia. Ini nilainya akan sama dengan menjalankan fungsi pick dengan memanggil memory stack dengan memodifikasi stack dari panggilan alamatnya. Langsung kita lihat pada fungsi pick. Fungsi pick ini dia menampilkan nilai pada struct. Nah, di sini dia membuat variabel lokal ya, bernama temp dengan tipe data struct KTP. Kalau misalkan fungsi isEmpty adalah true, maka nih akan menjalankan ini. Kalau misalkan tidak true, akan menjalankan ini. Nah, kita lihat nih fungsi isEmpty. Fungsi isEmpty di sini memanggil nilai struct kembali, terus dia melakukan aritmatika. Ini dia apakah nilai stop sama dengan min 1? Stopnya tadi terakhir setelah kita input KTP 1 sampai KTP 3, stopnya itu kan ada di 2 ya. Jadi KTP 1 itu di 0, KTP 2 itu di 1, kemudian KTP ketiga itu ada di indeks kedua. Apakah 2 sama dengan min 1? Tidak. Berarti data stack tidak kosong. Karena tidak kosong, maka dia akan mengembalikan nilai 0 karena false. Karena ketentuan yang tadi itu salah kan. Karena false, maka dia akan langsung menjalankan ini. Jadi variabel sementara tadi sama dengan sdata dengan indeksnya sdatanya tadi. Sdatanya untuk di bagian data, di bagian nilai itu kita isi indeksnya adalah stop. Stopnya tadi, topnya berapa? Indeks 2. Nah, berarti data yang ditampilkan adalah data pada indeks kedua. Dia mengembalikan nilai temp tadi, di mana data adalah data pada indeks kedua. Nah, kemudian di sini di print nama, usia, berapa tahun. Di sini tadi pick KTP ini kan hasil dari fungsi ini kan indeks kedua, maka di sini tuh dia akan variabel pick KTP ini akan menampilkan nama dan usia pada indeks kedua tadi, yaitu tadi di sini indeks kedua KTP ketiga itu Muhammad Bintang Akbar namanya, kemudian usianya 18 tahun. Selanjutnya pop stack. Nah, pada pop stack ini dia akan menjalankan fungsi di sini dia pertama akan mendeklarasikan dulu variabel baru yaitu pop edktp dengan tipe data struct KTP dan sama dengan fungsi pop yang memanggil memory stack, yang menampilkan memory stack. Dan di sini dia akan menjalankan fungsi pop. Kenapa harus dipanggil dulu memorinya? Karena kan kita mau melihat nilainya. Untuk kita dapat tahu melihat nilai itu kan kita harus tahu letaknya dia di mana. Nah, ini pop. Nah, di pop ini dia seperti pick tadi, dia bikin variabel sementara temp. Dia ngecek apakah kosong atau tidak. Nah, tadi kita coba cek lagi isEmpty, stopnya masih sama ya, masih 2. 2 sama dengan min 1 tidak. Oke. Baik, berarti langsung dijalankan ke sini. Temp sama dengan karena dia false, dia maka akan langsung menjalankan ke sini. Nah, di sini itu data yang akan ditampilkan indeksnya itu bergantung pada ini. Data dengan indeks keberapa? Nah, indeksnya kita hitung dulu. Top dikurang 1. Ini diagram. Top dikurang 1, topnya tadi karena topnya tadi 2 ya. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, 2 dikurang 1, 1 berarti data yang akan ditampilkan itu data yang pertama. Nah, berarti di sini
Data pada indeks pertama, data pada indeks pertama. Data pada indeks 1. Nah, maka ini akan dikeluarkan. Ini akan dikeluarkan. Nah, print data nama usia yang di pop. Yang di pop. Seperti itu. Selanjutnya ini ada print. Nah, print ini tadi tuh kan pop di KTP itu kan pop stack tadi mengembalikan nilainya, berarti kan data di indeks keberapa tadi, topnya dikurang 1, topnya 2 dikurang 1, berarti pop stack pakai data nama usia yang di pop. Nah, yang di pop pertama itu kan tadi kan yang 2 kan, yang paling atas indeks 2. Kemudian nanti dilanjut pop kedua, berarti setelah indeks kedua keluar berarti yang top itu 2 dikurang 1, 1. Berarti yang top itu 1. Nah, setelah top 1 nanti di print. Top 1 itu siapa? Kemudian setelah pop 1 setelah indeks 1 di pop lagi, berarti indeks 1 dikurang 1, 0. Berarti nanti yang top itu indeks yang ke 0. Kemudian ditampilkan indeks ke 0. Sampai nanti di pop keempat, setelah 0 itu di pop lagi. Nah, 0, kalau misalkan udah datanya udah keluar semua dari KTP 1 sampai KTP 3, udah dari KTP 3 sampai KTP 1 sudah keluar semua. Nah, nanti pas keluar terakhir itu kan indeksnya sudah 0 ya. Nah, jadi dikeluarkan lagi berarti menghasilkan apa? Di sini menjalankan fungsi. Apakah kosong? Is empty-nya kita cek nih. Is empty-nya stop-nya ini sama dengan 0. 0 apakah sama dengan min 1? Tidak. Nah, kemudian is empty ini kan nanti kan berarti dari 0 itu dikurang 1 jadi min 1. Nah, setelah itu berarti topnya min 1, apakah sama dengan min 1? True. Karena true maka dia akan menjalankan ini. Dia akan nge-print stack kosong. Kemudian dia juga akan, kalau misalkan nanti masih ada nama dan usia, maka akan di-print 0 dan usianya akan di-print kosong. Seperti tadi dalam run seperti ini. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun penjabaran yang telah saya ucapkan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.